Kalau kepepet ya sudah kayak Hamas juga gitu. Sudah tahu ini tank di depannya, bisa nembak dia mati, tapi dia membawa martilnya dengan waja'alna min baini aidihim saddam wa min khalfihim saddam fa asaynahum wa hum la yubsirun. Nggak lihat ternyata tentaranya Israel masuk itu peledaknya Hamas bleng. Nah, ini saya begitu sekarang. Katanya Gus Baha, kalau ente benar, lawan ente tidak benar dan dolim, ente tidak berani melawan itu, berarti ente melepaskan diri ditanggung jawab. Karena orang yang benar menarik diri, orang yang dolim siap untuk bertempur. Maka kita juga harus siap bertempur. Kalau dolimnya nyiapkan dana, ya kita nyiapkan dana bos. Tapi kita tidak termasuk klasifikasi dan kelompok yang mendolim, kan begitu. Kita membeli kebenaran ini, membeli kebenaran ini. Untuk membeli kebenaran ini dihalalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kali ini kita mengundang Bapak Jamal Aziz, Habib Jamal Aziz. Sehat, Beb? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beliau ini terus terang, ini bukan settingan. Ya. Terus terang itu saja itu 2009 sampai 2014 itu seneng lihat TV One. Waktu itu saya mahasiswa. Oh iya. Dan sering lihat Habib. Ya, orang ini kok hebat, bicaranya ceplos-ceplos kayaknya tanpa ada beban gitu ya. Kok bisa gitu gimana, Beb? Mungkin prolog dulu, Beb. Jadi kalau anggota dewan itu selama dia bersih, insya Allah tidak pakai punya beban. Bagaimana harus punya beban? Wong wakilnya rakyat kok punya beban. Anda ditempatkan di Senayan itu, Anda dikasih satu pertama, hak imunitas. Yang kedua, Anda dikasih hak budgeting untuk setiap instansi yang Anda duduk di komisinya. Yang ketiga, Anda outputnya membuat legislasi perundang-undangan yang berkepentingan di komisi Anda, yang dianggap diperlukan oleh Republik ini. Siap. Nah, 2009, 2014 ya. Terus tahun ini setelah 10 tahun di DPR nyalek lagi. Jadi cukup sebagai politisi senior dan nyalek di DPR RI Dapil Malang Raya. Iya. Dari partai Nasdem nomor 6. Nomor 6. Kenapa nomor 6 itu, Beb? Kok jauh sekali itu? Kayaknya kalau nomor 3 ke bawah itu orang yang nggak disukai partai itu, persepsinya ya. Persepsinya begitu. Ya, ini kan perjuangan. Nomor nggak terlalu penting. Yang penting bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan rakyat dan rakyat bisa mengerti pesan yang Anda sampaikan sampai. Anda bisa mengedukasi masyarakat. Insya Allah masyarakatnya kan pasti tersadarkan. Oh, milih sing iki wae. Milih yang sana yang sini enggak pernah kita dengar suaranya, kan begitu. Ya, tapi kan kita enggak boleh mengatakan begitu. Kayak seolah-olah saya yang paling ceto, tidak kan gitu. Dan kalau nomor 6 Anda perbincangan, nomor 6 itu bagus. 5 partainya Islam. Rukun Islam partainya. 6 rukun iman personalnya. Iya, rukun iman, iya. Ente Islam tapi kalau tidak iman percuma. Siap, Beb. Betul tidak? Betul. Kalau ente Islam harus ente iman. Nah, sudah saya ikut di partainya 5 Islam. Imannya kembali ke saya. Saya istiqomah atau tidak, kan begitu. Nah, siap. Kalau kenapa Beb? Enggak, 6 ini bagus kalau menurut Feng Shui-nya kawan-kawan di sebelah itu itu kan gambarnya kelinci. Banyak disukai orang, anak kecil suka, orang muda suka, orang tua suka, dan tidak ganggu orang. Oh iya, menarik. Yeah. Ini Beb, kita ini momentumnya tepat. Hari ini kan hari pertama kampanye. Iya. Capres atau semua ya? Semua. Caleg sampai 10 Februari. Betul. Jadi ada 75 hari. 70 hari. Nah, seperti Habib menaklukkan Malang Raya hanya dengan 70 hari. Nah, itu
Gimana Beb? Singkat ini gitu. Ya, jadi begini. Sebetulnya ini strategi saya. Saya tidak boleh ngomong karena kalau saya ngomong nanti saya memberikan peluang rivalitas saya. Cuman yang perlu diketahui, memang waktu ini sangat tidak ideal. Ya. Cuman tidak lebih dari 70 hari. Ya. Itu untuk Malang Raya itu ada 41 kecamatan. 471 kelurahan. Kira-kira seorang caleg bisa menjangkau itu semua enggak kira-kira? Sulit. Ya. Dan orang tahu enggak Malang itu bagaimana jaraknya? Malang itu ya koyok Malangi gitu. Yang paling utara namanya Ampel Gading, yang paling selatan namanya Kasembon. Ampel Gading itu Piket Nul Lumajang. Kasembon itu perbatasan Pari Kediri. Pencong enggak kira-kira itu? Ayo saya mau tanya, caleg yang mana yang bisa jangkau Ampel Gading, jangkau Kasembon? Sulit. Yang tuh jalannya itu berkelok-kelok. Itu kalau udah anak muda pasti muntah. Nomor 2, kalau mobilnya prek-prek mati berdiri di sana. Punggungnya pedot di sana. Kan begitu. Harusnya gimana Beb? Harusnya itu paling tidak itu ada 3 bulan atau 4 bulan atau 6 bulan itu sudah diberi kesempatan. DJT ditetapkan 6 bulan orang disuruh kerja. Jadi kita itu bisa mengedukasi masyarakat. Pemilu itu namanya pemilu jurdil. Yang namanya jurdil itu jujur dan adil. Nah kalau gini kan apa sih yakin ini bisa terjadi jurdil? Bukan banyak-banyakan uang nanti ya? Nah, itu yang kita takuti. Siap. Itu yang kita takuti. Nanti gerakan serangan fajar yang kita takuti. Nomor 2, karena masyarakat itu belum banyak teredukasi, dia tidak ngerti bahwa pemilu ini harus dijalankan secara jurdil. Dia mesti berobsesi seperti pemilu-pemilu yang dulu. Sopo sing akeh duwike sing iso melakukan serangan fajar, yaitu yang dipilih. Berarti kan tidak terdidik ini rakyat. Kasihan. Dijadikan objek 5 tahun sekali. Dibayar cuma paling tinggi 100.000. Kalau 100.000 dibagi 1.800 hari. Bagian berapa? Bagian coba 100.000 dibagi 1.800 hari berapa? 5 tahun ya dibagi. 5 tahun. 1 hari berapa itu? 55 rupiah. Orang ngemis sekarang kalau dikasih 200 dibuang uangnya. Ini hak suaranya cuma dihargai 55.000 rupiah. Lebih rendah dari orang ngemis. Lebih rendah dari orang peminta-minta. Kasihan kan? Kalau tidak ada pencerdasan, tidak ada gitu, pengetahuan kepada masyarakat ini. Ya dia yang penting kalau usah pokoknya oleh 100 tidak apa-apa, orang mesti nyoblos ini gak kerja kalau ada duit. Ini sudah kerja oleh duit ya kan begitu kadang-kadang. Jadi di pemilu ini Habib memprediksi permainan uang itu akan sangat besar ya kan? Masih. Impossible kalau tidak. Siap. Berapa Beb kalau DPR RI untuk pengen jadi gitu? Wah, saya tidak tahu. Saya tidak berani karena kemarin saya punya tim, saya kumpulkan semua. Di antaranya salah satu bekas kelurahan Pari-Pari, Pak Marsilan. Dia bilang, "Mbah, ojo kadek dilun duit, Mbah." Oh, insyaallah ndak Pak Marsilan. Iya loh, ya wis, Mbah. Soale iki wis ketokane sing nduk lapangan kabeh ngomongin duit, Mbah. Saya kemarin didatangi partai ini disuruh bentuk kordes. Mari ngono duit tak metu-metu wis males gawe apa kerja. Ngono Pak ya iya. Lah nek sampean mbak aku nek sampean kan sete Pak. Kene wis tau ngrasakno. Katanya Pak Marsilan nih bekas anak buah saya ke Lurah Kalipari. Pian sampean tak ada duit tadi Pak. Tapi sampean begitu tadi nyoto Pak, bodoh nang rakyat, bodoh nang masyarakat. Makanya aku saiki keliling, wah Pak Jamal wis cocok. Maka saya nanti tagline saya gitu. Saya kasih tagline nanti. Gimana? Ya deh. Lo iki lo wonge teko. Iki lo wonge teko. Iki lo wonge teko ya. Mengapa saya kasih iki lo penandasan bahwa benar saya datang.
Nah, Berarti bukan orang Malang kalau datang itu gimana? lu orang Malang datang di urusan per DPR-nya Siap. menjadi wakil rakyatnya. Pertanyaannya sekarang yang jadi 8 orang ini orang Malang enggak? Oh, iya. Ya ada orang Malang, ada. Ya ada orang Malang, ada. Tapi kan semua orang juga pendatang semua juga. Tapi karena sudah jadi di sini, mau enggak mau dia mesti harus buat home base di sini. Ya. Kalau saya dari dulu di Lawang. Asli Lawang. Ya Lawang 90 tahun. Tapi asli saya Surabaya. Gak boleh ngomong saya asli Lawang. Saya asli Surabaya. Ibu saya itu pedagang berlian, suka keliling antara Pasuruan, Bangil, Malang. Dia kalau pulang dari Malang itu selalu singgah di Lawang. Karena banyak teman-temannya dia yang seusia dengan dia. Maka dia nginepnya suka di rumah teman-temannya di Lawang. Pada saat itu saya baru kerja dan dia juga alhamdulillah ada duit. Dia menyampaikan ke saya, aku punya duit. Kalau kau punya duit, duitnya kita bersama beli rumah di Lawang. Alhamdulillah ada yang dijual. Saya beli, ya wes alhamdulillah. Dan ya alhamdulillah ibu saya sangat senang sekali karena rumahnya besar. Orang sekarang tinggal di Lawang. Di Lawang ibu saya, sudah. Kalau tinggal di Surabaya tidak bisa, bang, ibu saya sekarang sudah stroke. Pakai itu tempat tidur itu. Kalau di rumah saya jalan jorong cuma 300 meter, ini menggok bentuk-bentuk, ya dah. Nah, karena rumah saya di Lawang gede, ada bekas rumah Belanda, ya dah. Ya alhamdulillah, hampir 3.000 meter, ya. Oh, besar ya. Oh iya, alhamdulillah. Tapi berarti sering pulang ke Malang? Mesti bukan sering, mesti 2 minggu sekali paling lambat. Seminggu sekali. 2 minggu paling lambat. Kalau pas di Jakarta tidak ada kegiatan ya seminggu saya turun. Ya daripada duduk di Jakarta ya. Jakarta kan penggunanya banyak. Iya ya. Itu jadi ustadz kalau di kampung enak bos. Jadi ustadz yang paling susah itu di Jakarta bos. Kenapa Pak? Karena Wah. Apalagi kalau kayak sampean gini muda ganteng jadi ustadz. Wah, dikasih nomor telepon sampean. Ustadz tidak mau tambah ikhwan dah. Siap. Ngeri ya. Ngeri sedap. Beb, orang Arab itu sekalian ya ini ya. Sebenarnya nggak ada kaitannya. Orang Arab itu kok dikenal dengan orang tua itu perhatiannya sangat besar. Itu gimana, Beb? Sebetulnya begini, itu harusnya tidak hanya pada orang Arab, harusnya semua. Semua. Apalagi kalau dia beragama Islam. Karena Allah bilang ridallah ridal walidain, subhanallah subtul walidain. Ridhonya Allah itu terlebih dahulu ridhonya orang tua. Murkanya Allah itu ya Allah akan murka kalau orang tuanya murka. Maka kita jangan sampai kita dapat murkanya Allah. Kita mau dapat ridhonya Allah, maka kita harus dekat sama orang tua. Kan begitu. Kembali lagi ke politik, Beb. Ya, boleh ya. Nah, ini Malang saja itu kan sulit ya, apalagi sekelas Pilpres. Ya. Nah, Beb kan pendukung, amin ya. Kalau dari jaketnya. Ya, amin. Gimana Beb untuk agar amin itu bisa menang se-Indonesia cuma 70 hari. Nah, itu gimana, Beb? Jadi begini. Saya itu ngomong di podcast lain kalau tidak salah. Di Sekolah Politik dan Komunikasi. Amin ini takdir. Kau tahu? Loh, bagaimana enggak takdir? Siapa yang hitung? Kalau tahu-tahu Muhaimin bergabung sama Anies, terus dijadikan tagline amin. Ayo. Padahal Muhaimin sudah 1 tahun pacaran. 1 tahun lebih sama Pak Prabowo. Tidak terwujud-wujud. 2 hari terakhir ketemu Surya Paloh, sudah kamu disayang, kamu jadi wapres. Celeput ngali, amin. Dibuat tagline, amin. Nah pertanyaannya sekarang, apa mungkin dengan 70 hari amin ini akan menang? Saya yakin, insya Allah menang. Mengapa? Kalau mayoritas di Indonesia ini umatnya umat Islam, katanya yang 82% umat Islam. Saya mau tanya, 1 hari ngomong amin itu berapa kali? Banyak. Mengucapkan amin. Banyak. 17 kali untuk fardu wajibnya, 5 waktu. Ya. Ditambah 2 kali sholatul fajr.
Karena apa? Sholat fajar ini dunia berserta isinya diberikan kepada orang yang jalankan. Berarti 19 kali. Alhamdulillah. Waladolin. Amin, amin, mana? Setiap orang Islam ini amin, mana? Amin, mana? Amin, 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 amin. Satu hari 19, minimal 17 kali. Masa mau menuju TPS tidak mau amin? Siap. Ayo. Dia kalau nawa itu anak muslim, amin aman, amin aman, amin. Wis amin lah, apa mana ini sing liya. Gitu kan? Dan satu-satunya caleg yang menjanjikan perubahan. Capres kok caleg. Ya capres yang menjanjikan perubahan. Amin. Nggak tahu ini takdir ini, semua takdir. Kalau tidak takdir, semua kepingin punya tagline-nya amin. Siap. Ada yang melawan takdir, tidak bisa bos. Menang kalau nggak curang atau gimana? Apapun, kalau mereka mau curang dan lain sebagainya, terpulang semua itu kepada Allah. Kalau dia mau curang dan sebagainya berarti ada rekayasa. Iya dong. Kalau rekayasa kita kembalikan kepada Allah. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairun makirin. Siapkan kamu persiapan makar, curang dan sebagainya yang paling top. Tapi kalau Allah nanti buat makar terhadap kamu, tidak ada yang bisa nyegah. Pokoknya ini janji Allah. Wa makar Allah, wallahu khairun makirin. Allah yang janji. Dan kalau sudah maktub di Al-Quran, sudah tidak usah khawatir ente. Pokoknya kalau tidak ada Quran, hadis, tidak usah khawatir, pasti itu terjadi. Siap. Nah ini 2024 ini gimana Beb? Kan 70 hari kan pasti sangat keras ya semoga. Dan ada 3 calon. Iya. 2019 kan cuma 2 calon. Nah itu apa akan lebih keras? Tidak. Ini atau gimana? Tidak. Polarisasinya tidak sekeras 2019. Karena apa? Ya, 2019 kan memang kayak dibentuk gitu pertarungannya. Kalau ini kan semua landai-landai, mana ada yang kelihatan agak tegang, nggak ada. Ya toh? Hitungannya yang harusnya tegang itu kalau Anies lawan 2 orang ini. Ternyata ini sekarang yang tegang yang satu kubu. Itu untung sekali. Ya pastilah. Siap. Katanya orang Arab, idza fi musibatin qaumu wahid fawahidu qaumu tsani. Apabila terjadi sesuatu 2 kaum, maka kaum yang berikutnya ini dapat untungnya. Siap. Makola itu makolatul Arab itu kan. Idza fi musibatin qaumu wahid fawahidu qaumu tsani. Kaum yang kedua ini pasti dapat untungnya. Nah, ini kan ribut. Menurut rancangan sama-sama satu partai, ini pekono. Tahu-tahunya kita leput ini dengan ini dengan ini. Mari ngono kita tarung dewi, dang dong. Ini siang glender jalan sendiri. Jadi nggak ada yang penyeting paling ulung itu nggak terlihat sekarang Beb ya. Gini, orang boleh ngomong penyeting paling ulung, punya kekuatan, bicara dan lain sebagainya, monggo silakan. Saya katakan tadi, kalau Allah sudah berkehendak, Allah berkehendak lain. Tahu-tahu Muhaimin sama Amin. Tagline-nya Amin. Amin maneh, amin maneh. Kok amin terus? Ya memang kudunya amin. Ada kalimat yang lebih baik dari amin? Tidak ada. Iya toh? Okay. Suratul Fatihah itu ditutup amin. Ini Ummul Quran. Al-Fatihah itu. Ummul Quran, Ma'i Quran Fatihah itu. Waladhdallin. Amin mana Habib di tim pemenangnya Amin jadi apa? Enggak, saya tidak butuh pemenang. Saya itu butuh yang penting saya insya Allah biiznillah dengan perjuangan yang sangat mepet waktunya ini, saya butuhnya masuk Senayan. Siap. Karena kalau saya jadi tim tidak masuk Senayan ya percuma. Siap. Untuk meramaikan Republik tadi ya. Iya, cuman buat rame buat apa, Bos? Monggo wong masak itu padha mik seladri. Gimana tuh? Ya kan, sop itu induknya kan kentang, wortel, buncis dan sebagainya. Iya. Ya, kalau
Kalau dikasih seladri pelengkap jadi sedap. Nah itu, nah saya tidak mau jadi seladri. Mau jadi kentangnya ya? Oh, Siap. kentangnya, wortelnya itu supaya manfaat buat masyarakat saya. Iso mangan duduni, iso mangan kentang, iso kan gitu bos. Siap. Oke Beb, ini kan Habib kita undang sebagai politisi senior agar ini gimana caranya dulu 10 tahun lalu jadi tanpa uang lah. Ini kan banyak caleg gitu. Iya ya. Jadi gini, Iya. dulu saya itu masih muda. Usia saya masih 50-an. 51 lah gitu. Saya mencoba semua yang mengundang saya hadiri. Dan itu 1 tahun. Saya sudah bekerja 1 tahun lebih. Dari 2007 begitu saya ditunjuk fungsionaris, begitu partai memerintahkan saya untuk jadi calon, saya sudah keliling. Terus orang undang maulud datang, undang Isra Mi'raj datang, undang sunatan datang, tidak pernah kita tolak. Ada pengajian biasa, Beb ini pengajian biasa, jenengan sing kei mau itu hasanai, yo. Ya. Kenapa orang kok seneng undang saya? Karena saya urun. Kan ngundang uang nggak kayak mangan. Ya. Saya urun. Ya. Dikit-dikit ya. Iya, kayak tuku soto nih, tuku banyu ini saya urun. Mereka seneng, wis ngundang Habib bae. Mulai kak nyangoni tambah kene disangoni mbek Habib. Siap. Iya, kadang-kadang sing pinter ya Habib, gak iso tuku ayam Habib, gak iso tuku daging Habib, gawe rawon, gawe soto, gawe kerupuk. Akeh ono dhisik piro tapi Habib. Ya wis piro? Ya isi kira-kira entek 3 juta. Ya wis iki tak kei 1,5 juta. Engko mari acara selesai rame bagus tak tambahi. Nanti saya lihat kalau acaranya rame api terus panganannya juga akeh. Janji 3 juta tak undahi 5 juta tak tambahi. Lho Bib kok lu gak apa-apa rame. Nek sepi berarti tipu. Copetane akeh, kakean copetane kan. Begitu. Siap, Beb. Jadi ini untuk politisi-politisi muda ya apa itu militansi dalam berkampanye itu harus ya kayak Hamas itu ya gimana? Oh, harus kalau saya sekarang ini saya ngomong, sudah kamu jangan cerita tentang visi misi dan lain sebagainya. Saya sekarang ini mau perang model Hamas, darat, laut, udara. Yang penting saya harus masuk Senayan. Kalau kepepet ya sudah kayak Hamas juga, gitu. Sudah tahu ini tank di depannya, bisa nembak dia mati, tapi dia bawa martilnya kan. Waja'alna min baini aidihim saddam wa min khalfihim saddam fa asaynahum wa hum la yubsirun. Nggak lihat ternyata tentaranya Israel masuk itu peledaknya Hamas, bleng. Nah, ini saya begitu sekarang. Harus saya lakukan itu untuk sampai di Senayan. Karena sudah umur 65, mau 66 Maret besok gitu. Ya. Kalau ini ditakdir jadi, alhamdulillah binikmah. Nah, kalau enggak masuk umur 70 tahun satu misi mau nyalek lagi rek. Ya. Nah, kecuali kalau jadi lain kan. Nah, disangoni sama negara, bagi sama konstituen mungkin misi sayang, misi cinta ya kita lanjutkan. Tapi kalau untuk memulai terus seperti sekarang ini nol masuk lah kok enggak wis 70 wis sapa masjid wae lah. Iyalah, iya kita mau husnul khotimah lah gitu. Wong saya ini ndak mau nyari dunia kok. Ndak mau nambah dunia ndrangsang ndak. Alhamdulillah di usia saya yang segini saya sudah lain sakartu. Bojo ayu, anak papa sudah kabeh. Alhamdulillah anak saya yang paling kecil itu lulusan UI 3,5 tahun hukum dan mau sekolah ke luar negeri dapat LPDP. Alhamdulillah. Saya tidak mikirin bayar sekolah anak itu sekian. Ayo, saya tidak mau cari perubahan status ekonomi bos. Saya mau menjadi anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk manusia yang lain. Harus vokal ya. Oh ya, nggak vokal itu tergantung situasi. Kalau nggak tepat ya vokal. Kalau tepat buat apa? Siap. Jadi di musuh orang. Terus motivasinya apa kok selalu vokal terus? Oh iya. Kadang-kadang orang yang ingin vokal terus supaya oleh sangguan. Enggak, saya enggak mau. Siap. Mboten. Wong saya enggak mau cari sangu kok. Kalau saya disangoni pemerintah, ya memang itu kewajibannya. Saya wakilnya rakyatnya. Ya. Habib itu bagi politisi pemula. Apa bisa orang baik masuk ke politik keluar dengan tetap baik gitu, Beb? Bisa. Kalau nawaitunya benar bisa.
Cuman memang ada syarat. Kaya dulu. Punya kemampuan dulu. Ojo gak sugih, ojo gak kemampuan, tergoda pasti. Di Senayan itu banyak uang keliaran. Uang di dalam lemari aja dikeker. Lah ini keliaran. Kan bahaya. Nah, gimana itu untuk bisa menjaga itu produk yang nikmat? Bisa. Tergantung niatnya, nawaitunya saja. Dari nawaitu kita tetap harus istiqomah, kan itu aja. Kalau sampai berubah di tengah jalan, sudah takdir. Memang Allah tidak berkehendak. Tapi kamu jangan coba-coba punya niat ke situ, karena Allah janji. Dia sangat dekat dengan persepsi hambanya. Nek persepsimu memang kepingin dalek duit, ya mbleset kon. Ndak ana wis istiqomah wae. Wis sing oleh sangu teko negara ya wis iku tak gedung-duman. Sing liyane ndak. Sebutin sing kata. Karena kan orang terima itu masih tidak bisa pidato, Bos. Kok gitu, Beb? Nah, ente bisa kasih fulus ente mau pidato. Ente ya apa Beb mau terima saiki pidato maneh. Wah. Ndak cocok kan, ndak konsisten kan. Tapi orang pidato karena konsisten juga melarat. Tapi alhamdulillah kita nikmati aja. Memang Allah masih menakdirkannya begitu. Oke Beb, cukup menarik perbincangan kita. Mungkin closing statement Beb terkait ini masa kampanye ini kan ada banyak ribuan politisi yang cari peruntungan ya di 2024 ini. Mungkin closing statement dari Habib. Kalau politisinya tidak bisa cari keuntungan karena dia harus keluarkan duit. Paling tidak pertemuan dengan konstituen dia mesti modalin. Minum teh, siap polo pendem, telo, jagung, kacang, kan mesti keluar. Kalau ada warga yang menyediakan tempat, paling tidak kita mesti ngasih dia untuk beli teh, buat minuman dan sebagainya. Tapi kalau orang lain, yes, yang mau jadi tim sukses, mau jadi ini, mau jadi itu yang bahaya. Kalau kita tidak tepat memilih, lewat. Karena ini dianggap event dan momen. Ya. Ini event 5 tahunan sekali. Momennya mumpung iki wong sing ape nyalek pasti nggawa duit. Pasti bawa duit. Kita mencoba untuk berargumen seolah-olah bisa memenangkan. Bagaimana caranya? Bisa memenangkan itu bagaimana caranya? Kita mau tanya. Itu jadi harus hati-hati. Saya untuk kepada sesama kerabat saya yang politisi, baik itu tingkat kabupaten kota, provinsi sampai pusat, harus hati-hati, ya kan? Habib berapa ini budget untuk Malang Raya jadi ini? Atau rahasia itu, Bet? Atau gimana? Sebetulnya rahasia juga tidak, tapi kan kita sudah tahu kan. Kalau 41 kecamatan, 470 kelurahan gitu. Anggap aja kelurahannya saja, 471 ya. Kalau satu kelurahan kita buat pertemuan 2 kali, sudah 900 lebih, 942. Itu hampir 1000. Itu tidak mungkin bisa kejangkau. Paling pasti dikumpulkan ketemu di satu titik, dikumpulkan di satu titik. Itu mesti kita siapkan duit kan. Untuk makannya orang, untuk transportnya dia datang dari jangkauan kemana dan kemana, mesti kita harus. Tak mungkin disuruh keluar ke rumahnya terus beli bensin sendiri, terus kalau malam habis gitu makan sendiri, mana mungkin. Minimal kita siapkan kotaan makan. Kotaan kalau memang inti memanusiakan manusia paling tidak 20.000. Iya toh, tambah aqua, tambah ini, tambah kacang, tambah dan lain sebagainya, tambah rokok, iya toh. Ya, kan per orang paling tidak 25.000. Sekali pertemuan berapa? Kalau 100 orang ya 2,5 juta. Kalau 200 orang 5 juta sampai 10 juta, 7 juta. Berapa kali pertemuan? Kan begitu. Ya, jadi ya kalau irit-iritan ya bisa ngitung diri lah, bisa ngitung sendiri lah. Iya toh? Iya kan ada
Mau ini satu contoh, tapi tidak usah lah. Kemarin saya diminta untuk hadir. Ada sekitar 200 orang ya, Pak Wiron ya. Tapi setelah itu saya suruh tanya kira-kira motivasinya apa? Ternyata dia punya motivasi, minta diundang seperti waktu saya ngundang pertama Til. Mulai tak kayak duit bensin, tak kayak mangan dan sebagainya. Dia minta mau buat lagi, minta seperti juga. Loh mati saya, malah pada tompes cari begitu. Iya dah. Tadi sudah harus tahu lah bos, sudah harus tahu itu. Ini estimasi harus tahu ya dok. Nah, nanti mungkin di penghujung itu juga ada penggoda biasanya. Kutung ini. Nah, kalau itu nanti cuma dipepet-pepetan waktu kan masa kita tidak berani. Katanya Gus Baha, kalau ente benar, lawan ente tidak benar dan dolim, ente tidak berani melawan itu, berarti ente melepaskan diri. Ditanggung jawab. Karena orang yang benar menarik diri, orang yang dolim siap untuk bertempur. Maka kita juga harus siap bertempur. Kalau dolimnya nyiapkan dana, ya kita nyiapkan dana bos. Tapi kita tidak termasuk klasifikasi dan kelompok yang mendolim, kan begitu. Kita membeli kebenaran ini, Untuk membeli kebenaran ini dihalalkan. Oke. Ya. Siap Beb, terima kasih, menarik sekali. Nanti kita mungkin akan minta pandangan Habib di tema-tema yang lain. Oh, saya juga terima kasih. Saya mengucapkan mohon dukungan untuk saya bisa berangkat dari wakil rakyat Malang Raya. Partai saya Nasdem, nomor saya 6 untuk calon DPR RI. Hadana wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.